Halo, selamat datang di channel Made Pandu. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Aku kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ke videonya yuk. Let's go! Halo semua, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, kali ini Kak Pandu akan mengajak kalian untuk belajar matematika lagi tentang persamaan trigonometri. Tapi kali ini bentuknya seperti yang di atas, itu sin kuadrat X, cos kuadrat X, dan tan kuadrat X. Ini materi matematika peminatan kelas 11 semester ganjil. Nanti kalian bisa cek lagi. Nanti kakak akan buatkan playlist untuk masing-masing jenjang tingkatan, untuk masing-masing kelas 7, 8, 9, dan seterusnya. Nanti biar kalian gampang untuk mencari video apa yang kalian butuhkan di sekolah gitu ya. Oke, bagaimana untuk materi ini? Langsung saja kita let's go. Oke, untuk materi ini kakak langsung aja ke contoh-contoh soalnya ya nanti, karena ini ada berkaitannya dengan materi yang sebelumnya. Itu dua materi yang sudah kakak jelaskan, materi yang ini sama materi yang ini itu. Oke, nanti kalian bisa cek lagi kalau kalian lupa dengan langkah-langkah penyelesaian untuk persamaan trigonometri. Nah, untuk di bentuk yang isi kuadrat-kuadrat ini nanti penyelesaiannya itu akan berkaitan dengan persamaan kuadrat. Itu persamaan kuadrat di kelas ya SMP lah pokoknya ya. Kelas berapa itu? Kelas 8 rasanya. Kelas 8. Bukan kelas 9 atau kelas 3 SMP. Nanti kalian bisa ingat-ingat lagi materi yang sudah kalian lalui sebelumnya. Oke, untuk soal yang pertama itu soal sin. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin kuadrat X dikurangi 2 sin X dikurangi 3 sama dengan 0 untuk X-nya berada pada interval 0 sampai 2pi. Oke, untuk penyelesaiannya ini kita akan menggunakan pi. Pi itu besarnya 180 derajat. Oke, bagaimana untuk jawaban ini? Langsung saja kita kerjakan ya. Oke, jawab. Nah, sekarang untuk materi ini kita perlu memisalkan dulu. Jadi yang kita misalkan itu adalah sin-nya gitu. Misal sin X sama dengan P. Jadi sin X-nya kita misalkan P. Jadi bagaimana persamaannya? Karena itu sin kuadrat X yang di depan, maka jadinya P kuadrat plus min 2P min 3. Oke, jadinya kita bertemu dengan persamaan kuadrat. Nah, sekarang bagaimana cara mencari penyelesaian ini? Kakak gunakan cara memfaktorkan ya. Jadi P dan kurung ini P juga sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari faktor dari 3 yang menyebabkan penjumlahannya hasilnya min 2, kemudian hasil kalinya min 3. Jadi berapa itu? Oke, min 3 sama plus 1. Oke, jadinya penyelesaiannya adalah ini P plus 1 sama dengan 0 atau P min 3 sama dengan 0. Jadinya ini P sama dengan min 1, ini P sama dengan plus 3, atau nggak usah ditulis plusnya, 3 gitu. Nah, sekarang kalian perhatikan tadi kita misalkan P itu adalah sin X. Kemudian setelah diselesaikan kita menemukan dua jawaban, nilai P-nya min 1 dan 3. Kalian perlu ingat sesuatu. Oke, kakak tulis ingat. Sin X itu interval nilainya dari min 1 sampai 1. Jadi kalau di luar itu bukan nilai sin itu. Jadi ingat nilai sin itu intervalnya dari min 1 sampai 1. Nah, di sini karena kita menemukan min 1 dan 3 yang memenuhi hanya negatif 1. Yang 3-nya ini tidak memenuhi karena syarat dari ini ya Kak tulis tadi ya. Oke, jadi kita tinggal mencari satu jawaban untuk nilai P sama dengan min 1. Nah, sekarang kita cari menggunakan penyelesaian yang
sudah kita bahas di video sebelumnya. Nanti kalian bisa cek lagi ya. Oke, sekarang penyelesaiannya. Karena P sama dengan sin X, maka sin X sama dengan min 1. Yang ini ya. Yang ini min 1. Jadi nilai sin X yang min 1 itu di sudutnya berapa? Di sin X sama dengan yang nilainya negatif 1 itu adalah sin 270 derajat. Sin 270 derajat. Nah, karena tadi menggunakan pi, jadi 270 derajatnya ini kita ubah ke dalam bentuk pi. Pi itu nilainya adalah 180 derajat. Jadi yang ini kita hapus dulu. Kita hapus. Kemudian 270 derajatnya kita ubah ke dalam bentuk pi. Jadinya berapa itu ya? Per 2 kali 3. Oke, jadi 3 per 2 pi. 3 per 2 pi. Oke, untuk penyelesaian yang pertama, X sama dengan 3 per 2 pi plus 2k pi. 2k pi. Oke, sekarang kita jalankan nilai k-nya dari 0. Oke, k-nya 0 berarti x-nya sama dengan 3 per 2 pi plus 2 kali 0 kali pi ya udah 0, berarti di kanannya nggak usah kita tulis, jadinya 3 per 2 pi gitu. Jadi ini masih memenuhi ya, karena nilainya di bawah 2 pi atau di bawah 360 derajat. Kemudian kita jalankan lagi untuk k-nya sama dengan 1. Jadi nilai x-nya adalah 3 per 2 pi ditambah 2 kali 1 kali pi atau sama dengan 2 pi. Nah, kalau kita jumlahkan ini, kita samakan penyebut, jadinya 3 per 2 pi ditambah 4 per 2 pi menjadi 7 per 2 pi. Ya, ini sudah tidak memenuhi karena sudah melewati batas dari soal yang telah ditentukan itu sampai 2 pi gitu ya. Jadi nggak usah kita lanjutkan nilai k-nya. Oke, agak geser sedikit. Nah, kemudian untuk yang kedua, nilai x-nya sama dengan 180 dikurangi sudutnya yang didapatkan itu, atau pi min 3 per 2 pi plus 2k pi itu ya, 2k pi. Oke, sekarang kita kurangi dulu nih. Pi dikurangi 3 per 2 pi, 2 per 2 pi dikurangi 3 per 2 pi itu jadinya min 1 per 2 pi plus 2k pi. Oke, sekarang kita jalankan juga k-nya dari 0. Jadinya ini x sama dengan min setengah pi plus 2 kali 0 kali pi, ya udah 0, nggak usah ditulis. Jadi ini min setengah, karena ini min setengah pi dan di batas yang di soal itu tidak ada min, cuma dari 0 sampai 2 pi, jadi yang ini tidak memenuhi gitu ya. Oke, sekarang k-nya sama dengan 1. Jadinya x sama dengan min setengah pi ditambah 2 kali 1 kali pi dikali 2 ditambah 2 pi gitu jadinya ya. Jadinya ini min setengah ditambah 2 pi ditambah 4 per 2 jadinya 3 per 2 pi sama dengan yang di atas ya. Oke, jadinya 3 per 2 pi sama dengan yang ini, 3 per 2 pi. Kemudian untuk k sama dengan 2, jadinya k sama dengan 2, x-nya sama dengan min setengah pi ditambah 2 kali 2 kali pi jadinya 4 pi. Min setengah ditambah 4 pi atau 8 per 2 jadinya 7 per 2 pi. Ini juga tidak memenuhi karena udah melewati dari 2 pi gitu. Oke, jadi kesimpulan dari jawaban yang nomor 1 itu adalah himpunan penyelesaiannya
itu hanya ini 3/2 pi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3/2 pi. Itu aja satu. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal cos. Oke, sekarang kita lanjut ke soal cos yang nomor 2, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat X plus cos X min 1 sama dengan 0 untuk X-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, sama seperti tadi, kita memisalkan dulu cosnya itu sama dengan P, gitu ya. Jawab. Oke, sekarang kita misalkan, misal cos X sama dengan P. Cos X sama dengan P, kemudian kita ubah persamaannya. Jadinya 2P kuadrat plus cos X itu P min 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan dia. Karena di depannya 2P kuadrat berarti ada 2P1. Kemudian ada P1 sama dengan 0. Nah, di sini faktor dari 1 sehingga nanti penjumlahannya plus 1, hasil kalinya min 1, berarti ada min 1, ada plus 1 gitu. Karena di sini plus, maka hasil kali dengan 2P di sini nanti plus, di sini min gitu ya. Jadi kita akan dapatkan 2P min 1 sama dengan 0 atau P plus 1 sama dengan 0. Nah, ini jadinya P sama dengan setengah atau P sama dengan min 1 gitu. Jadi ingat sekali lagi untuk rentangan nilai cos. Jadi ingat sekali lagi untuk rentangan nilai cos itu cos X. Jadi batasan nilainya dari negatif 1 sampai 1 gitu ya. Jadi kalau ada yang di luar itu berarti tidak memenuhi. Jadi karena ini keduanya memenuhi, yang satu setengah, kemudian yang satunya min 1, kedua-duanya memenuhi. Jadi kita harus mencari penyelesaian dari kedua nilai P yang kita dapatkan. Oke, lumayan ya. Oke, sekarang kita selesaikan dengan santai saja. Oke, karena cos X sama dengan P, maka yang pertama itu untuk nilai P sama dengan setengah. Jadi karena P itu sama dengan cos, berarti nilai cos X sama dengan setengah gitu ya. Untuk cos X sama dengan setengah, berapa derajat nilai cos yang setengah? Itu cos 60 derajat ya, cos 60 derajat. Kemudian kita selesaikan satu persatu untuk persamaan ini, karena penyelesaian cos itu ada dua juga. Oke, kita selesaikan dulu yang pertama, itu X sama dengan 60 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, kita jalankan dari K sama dengan 0, nilai X nya sama dengan 60 derajat, karena K-nya di kanan 0, berarti hasil kalinya 0 ya. Oke, kemudian untuk K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 60 derajat plus 1 kali 360 derajat. Ini jadinya 420. 420 berarti tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi, jadi kita nggak usah lanjutin lagi. Kemudian yang kedua, itu untuk X sama dengan, kalau penyelesaian cos itu ada yang plus ada yang min, berarti di sini yang min 60 derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian kita jalankan K-nya dari 0, berarti di sini nilai X-nya min 60 derajat. Kemudian untuk K-nya sama dengan 1, berarti
X sama dengan min 60 derajat plus 1 kali 360 derajat. Itu hasilnya adalah 300 derajat ya, 300 derajat. Kemudian karena K-nya itu masih memenuhi, kita cari lagi untuk K-nya sama dengan 2. Oke, K sama dengan 2. Oke, untuk K sama dengan 2, berarti ini nilai X-nya sama dengan min 60 derajat plus 2 kali 360 derajat atau plus 720 ya. 720 min 60 derajat itu berarti 660 derajat. Berarti ini X 660 derajat ini tidak memenuhi gitu. Jadi yang memenuhi di sini hanya ini nih 60 derajat kemudian 300 derajat. Ini untuk nilai cos yang setengah atau P-nya setengah ya, baru 1. Sekarang kita cari untuk nilai P yang sama dengan min 1. Sekarang untuk P sama dengan min 1. Berarti cos X sama dengan min 1. Cos yang nilainya min 1 itu adalah cos 180 derajat ya, cos 180 derajat. Oke, kita lakukan penyelesaian yang pertama. Kakak bawa ke kanan aja biar kelihatan nanti. Untuk yang pertama itu X sama dengan 180 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, sekarang kita jalankan K-nya dari A0. Berarti nilai X-nya adalah 180 derajat. Kemudian K sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 180 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Jadinya X sama dengan 180 tambah 360 itu 540 ya. 540 derajat. Jadi ini tidak memenuhi karena udah melebihi batas dari soal. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk nilai X-nya yang negatif sekarang. Negatif 180 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, kita jalankan K-nya dari 0. Berarti nilai X-nya di sini yang pertama min 180 derajat. Jadi ini tidak memenuhi karena negatif ya. Oke, sekarang untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti X-nya sama dengan min 180 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Oke, jadinya X sama dengan 180 derajat. Yang ini baru memenuhi ya. Oke, untuk kemudian K sama dengan 2, itu nilai X-nya adalah min 180 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Oke, itu sama dengan 720 dikurangi 180 540 ya. Oke, jadinya X sama dengan 540 derajat. Yang ini juga tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya 180 derajat di sini ya. 180 derajat ini pun sama 180 derajat. Oke, sekarang kita gabungkan penyelesaian yang tadi untuk P yang sama dengan setengah dan untuk P yang sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya tadi berapa ya? Oke, tadi yang di papan 1 yaitu X sama dengan 60, kemudian X sama dengan 360 dan 300. Oke, jadi 60 derajat. Kita tulis yang 180 dulu, 180 derajat, kemudian 300 derajat. Oke, jadi kita gabungkan semua penyelesaian yang kita dapatkan untuk nilai P yang sama dengan setengah, kemudian nilai P min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat, 180 derajat, dan 300 derajat. Oke, itu tadi untuk soal cos kuadrat. Nah, selanjutnya kita bahas soal tan kuadrat. Oke, sekarang kita bahas untuk soal yang tan kuadrat ini, contoh yang ketiga ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 tan kuadrat 3x min 1 sama dengan 0. Untuk nilai x-nya dari 0 sampai 180
derajat gitu ya. Oke, untuk soal yang ini kita misalkan juga ya. Kemudian kita ingat penyelesaian persamaan trigonometri untuk tan itu cuma ada satu dan periodenya hanya 180 derajat. Jadi kita jawab dulu nih. Jawab. Kemudian misalkan tan X sama dengan P. Kalau udah kita misalkan kita langsung ganti. Kemudian ini jadinya 3, tan kuadrat itu jadinya Jadi yang kita misalkan itu adalah tan 3x sama dengan P karena ada 3x-nya di sana ya. Oke, kemudian kita ganti nih jadinya 3b kuadrat min 1 sama dengan 0. Kemudian sama-sama ditambahkan 1 jadinya 3b kuadrat sama dengan 1. Kemudian sama-sama dibagi 3, b kuadrat sama dengan 1/3. Oke, p kuadrat itu sama dengan 1/3, berarti p sama dengan plus minus akar 1/3. Jadinya p sama dengan plus minus 1/akar 1/3. Berapa tuh ya? 1/3. Kemudian kita lanjutkan ke bawah. Jadinya kalau kita rasionalkan nih, P sama dengan ini sama-sama dikali akar 3/akar 3. Jadinya plus minus 1/3 akar 3. Plus minus tadinya ada 2 ya. Jadi sama dengan P 1/3 akar 3 atau P sama dengan min 1/3 akar 3 karena di sana plus minus gitu ya. Oke, karena di sana plus minus. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk penyelesaian tan karena tan 3x sama dengan P. Maka untuk yang pertama, untuk nilai P-nya tadi 1/3 akar 3 itu tan berapa ya kira-kira ya? Tan 3x sama dengan 1/3 akar 3. Berarti tan 3x sama dengan tan berapa nih? 1/3 akar 3. Oke, coba kakak ingat-ingat dulu. Itu 30 derajat ya. 30 derajat berarti tan 3x sama dengan tan 30 derajat. Oke, untuk penyelesaian tan itu cuma ada satu ya. Oke, untuk penyelesaian tan itu cuma ada satu. Jadi 3x sama dengan 30 derajat plus k kali 180. Kemudian kita sama-sama bagi 3 semua. Jadinya ini x, jadinya ini 10 derajat. Kemudian 180 bagi 3 itu 60 derajat. Oke, kemudian kita jalankan k-nya dari 0. Berarti x-nya 10 derajat. K-nya 1. Berarti x-nya sama dengan 10 derajat ditambah 1 kali 60. Jadinya 70 ya. 70 derajat. Kemudian k-nya sama dengan 2. Jadi x sama dengan 10 derajat ditambah 2 kali 60. 2 kali 60 120 tambah 10 130 derajat. Oke, masih memenuhi ya. Ini memenuhi 10 derajatnya, 130 juga masih memenuhi. Kemudian untuk k sama dengan 3. K sama dengan 3 itu x-nya sama dengan 10 derajat plus 3 kali 60. 3 kali 60 180 tambah 10 190. Jadi ini sudah tidak memenuhi. Jadi itu yang pertama untuk P sama dengan 1/3 akar 3. Oke, 1/3 akar 3. Oke, kemudian kita lanjut cari yang kedua. Untuk nilai P-nya tadi berapa? Min 1/3 akar 3. Jadinya tan 3x sama dengan
tan berapa nih? Tan X sama dengan 1/3 akar 3, berarti tan 3X sama dengan tan, oke, berarti ini tannya di kuadran 2 yang nilainya negatif. Jadi ini negatif, berarti tan 150 ya, 150 derajat. Oke, untuk penyelesaiannya kakak buat di kanan aja. Untuk penyelesaiannya berarti 3X sama dengan 150 derajat plus K kali 180 derajat. Kemudian kita bagi 3 semua, berarti ini tinggal X, yang ini 50, kemudian yang ini 60. Oke, sekarang kita jalankan K-nya dari 0. Untuk K-nya 0 berarti X-nya sama dengan 50 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1 berarti X-nya sama dengan 50 derajat plus 1 kali 60. Jadinya 50 tambah 60, 110 derajat. Oke, kemudian untuk K-nya sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 50 derajat plus 2 kali 60 derajat. Itu 120 tambah 50, berarti 170 derajat. Masih memenuhi ya, yang ini 50 memenuhi, kemudian 110 memenuhi, 70 juga memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 3, X-nya sama dengan 50 derajat plus 3 kali 60. 3 kali 60, 180 tambah 50, 230. Jadi yang ini sudah tidak memenuhi, jadi tidak perlu kita lanjutkan lagi. Oke, untuk himpunan penyelesaian soal yang nomor 3 jadinya berapa nih? Oke, kita lihat yang tadi, agak lupa nih. Yang tadi himpunan penyelesaiannya itu 10, 70. Oke ya, 10. Sorry. Jadi yang tadi penyelesaiannya 10, 70, 130. 10, 70, 130. Jadi yang pertama kita tulis 10. Lanjutnya tadi yang 70 ya, sekarang kita tulis yang 50 dulu, yang ini yang 50, kemudian baru 70, kemudian 110. Tadi berapa? Yang tadi 70 sama 130 ya, 130. Oke, 130 berarti 130 dulu, kemudian 170. Oke, jadi yang tadi ada 3, kemudian sekarang juga ada 3, jadi ini ada 6 penyelesaiannya. Jadi kita sudah cari untuk P sama dengan yang plus 1/3 akar 3, kemudian P yang min 1/3 akar 3. Kedua-duanya kita cari karena kedua-duanya termasuk penyelesaian. Kemudian kita dapatkan 6 ini, 6 nilai sudut yang memenuhi dari persamaan soal nomor 3 gitu ya. Oke, jadi untuk persamaan trigonometri bentuk sin kuadrat X, cos kuadrat X sama tan kuadrat X sampai segitu dulu kakak jelasinnya. Itu masih contoh soal-soal ya yang simpel-simpel lah, yang gampang-gampang kalian cari nilai-nilai sudutnya, kemudian faktor-faktornya juga masih gampang untuk dicari. Oke, jadi selanjutnya kalian bisa like, share, komen, dan subscribe jika kalian baru di channel ini. Kemudian kalian bisa berikan masukan atau berikan komentar, request mungkin juga bisa untuk materi apa yang bisa Kak Pandu bahas untuk kalian agar nantinya juga bermanfaat untuk kalian semua gitu ya. Oke, sekian dulu. Jadi terima kasih untuk kalian sudah menonton ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran matematika Kak Pandu selanjutnya. Oke, thank you.